Yang ditanya, Ustadz, saya selalu berdoa, kok doaku tidak dikabulkan? Saya sudah minta kepada Allah, kok sepertinya yang saya minta semakin jauh? Nah, ini dijawab oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, fa isa sa'laka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i sada'ali. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Tolong kita dengar baik-baik redaksi kalimatnya. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Berarti ada orang yang mengucapkan amin, menengadah ke atas langit, mengangkat kedua belah tangannya, dia kira dirinya berdoa padahal tidak. Kenapa? Karena dia berdoa main-main. Main-main apa maksudnya? Berdoanya begini, amin 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 amin. Apalagi kalau kita ceramah itu di masjid, biasa banyak orang amin patwa-twai. Amin amin amin, baru lihat jam tangannya. Bukan amin kabulkan, tapi apa Nabi bilang? Berhenti maka Ustaz. Nah, berdoa ada etika dan tata caranya. Dalam kitab Adabud Doa, adab dalam berdoa, Imam Al-Ghazali menjelaskan, berdoa itu tata caranya. Satu, berdoa tidak boleh ada dalam diri kita barang haram. Artinya, jangan sampai baju yang kita pakai hasil sogok. Jangan sampai sarung yang kita pakai hasil riba. Maka itu tidak akan dikabulkan doanya. Kenapa? Ada barang haram di dalam badannya. Itu secara fisik. Lalu yang lebih parah adalah makan. Terutama kita yang selalu makan di luar. Hati-hati, ternyata banyak orang Pak, ayam dia makan tapi sifatnya menurut fikih bangkai. Kenapa? Yang potong tidak baca bismillah. Hati-hati. Saya pernah lihat itu di pasar Daya. 50 ayam na potong satu kali di bismillah. Nah ambil satu baru na bilang bismillahirrahmanirrahim kali 50. Tidak boleh cilaka. Baca kok satu-satu. Tidak boleh. Nah ini banyak. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kita makan rumah makan, lalu yang kita makan ayam yang tidak dipotong. Dipotong tapi tidak baca bismillah. Itu sama bangkai. Termasuk bapak-bapak yang suka ditraktir. Hati-hati. Apalagi orang sekek traktir ki. Oh hati-hati. 30 tahun maki sama barusan nak mau traktir. Barangkali dapat proyek gelap. Cari puli. Hati-hati. Nah, maka saya kebiasa kalau ke warung kopi, saya lebih senang bayar sendiri daripada dibayarkan. Apalagi kalau yang bayarkan tidak jelas agamanya. Karena bisa jadi yang dia pakai traktir kita uang haram. Auzubillah min zalik. Maka ketika berdoa, yakinkan diri bahwa badan kita yang kita habis makan, kemudian yang kita pakai, betul-betul kita yakinkan barang halal. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, etika dalam berdoa, ketika kita berdoa disunnahkan. Disunnahkan kita dalam keadaan suci. Artinya, boleh tidak berdoa kita dalam keadaan tidak suci? Boleh, tapi tidak sunnah. Sunnah artinya cepat sampai. Tapi kalau tidak sunnah, sampai juga tapi macet. Jadi kalau Bapak berdoa, pakaiannya halal, pakaiannya bersih, pakaiannya suci, itu jalur tol, cepat sampai. Tapi kalau kita pakai baju yang ada najisnya, celana yang habis kita pakai kencing berdiri, apalagi kencing berdirinya kena celananya najis, kena 1-2 tetes kencing, sampai juga, tapi tidak sunnah, macet, lama baru sampai. Barangkali pensiun maki baru sampai. Nah itu. Yang berikutnya, ketika kita berdoa itu, usahakan ketika berdoa, duduk di antara dua sujud. Artinya, boleh tidak berdoa berdiri? Boleh. Boleh berdoa standar samping. Ini. Boleh. Boleh cengke-cengke. Boleh. Tapi tidak sunnah. Yang sunnah, posisi kaki duduk di antara dua sujud. Nah sudah. Apalagi karena waktu terbatas. Sunnah-sunnah supaya cepat sampai doa tak. Apalagi berdoa apa? Menghadap kiblat. Boleh tidak membelakangi kiblat? Boleh. Boleh menyamping kiblat, boleh, tapi yang sunnah menghadap kiblat. Sama tong kita Pak, menghadap sama gubernur, minta ki proyek, baru kita belakangi. Pak Gubernur, proyek tak dulu Apa dia bilang, kurang ajar aneh, belum tentu ku kasih kok kurang ajar kok lagi. Maka kita menghadap kiblat. Ya, apalagi setelah menghadap kiblat, maka disunnahkan bersikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Itu dulu.
Kenapa kita berzikir? Itu yang dilakukan Nabi. Kalau kita tidak berzikir sampai juga tapi macet. Apakah ketika kita berzikir tidak berzikir Allah jadi hina? Tidak. Satu dunia tidak berzikir Allah tetap mulia. Lalu untuk apa kita berzikir? Begitu yang diajarkan Nabi. Nah, cuma biasa tonjaki kita berzikir kalau mau berdoa. Tapi apa? Zikirnya terlalu cepat. Akhirnya apa? Tidak jelas apa Nabi bilang. Semlah. Nulla. Biasa heran nggak? Sama-sama subhanallah, sama-sama 33. Saya baru 11, dia sampai nih. Karena bilang saja, sunlah. Dulla. Nabi bilang dulla, apa itu kate? Siapa panggil kok? Itu ada ku dengar dulla. Maka perbaiki. Subhanallah. Maha suci Allah dan seterusnya. Ya, sama juga. Saya waktu kecil, kalau mau minta uang pembayaran sama bapakku, ku paganti rong. Ku puji-puji dulu. Itawa bapak gaganya, bagusnya kumis tak serasi sekali kulihat sama sarung. Padahal tidak ada hubungannya kumis sama sarung. Sudah senang, baru saya bilang, Pak, membayar kak besok. Apa Anda bilang bapakku? Tanam aku nak, sanam aku. Saya punya urusan itu bayar. Tapi coba bede, bapak baru pulang dari sawah. Panas, mogok sepedanya mendorong. Baru kita sampai langsung kita bilang, Pak, membayar kak besok. Kalau tidak membayar kak, berhenti ya sekolah. Anda bilang, Bapak, berhenti bakok, patapas aku. Jadi ada etikanya. Kita sikir dulu. Sama juga istri tak kalau mau minta uang tuh, mau dibelikan cincin, batena tuh paganti. Itawa awet mulu lagi kuliah Pak, ku ingat na dulu waktu tak pertama kion gombal-gombal kak. Nah sudah, baru kita nak bilang apa? Iya, belikan apa dulu cincin. Puji dulu. Sudah itu mengangkat kedua belah tangan. Bagaimana posisi tangan? Boleh begini, boleh begini, boleh. Tapi yang sunnah kanan kiri merapat dan dia berada di depan wajah kita. Kanan kiri telapak tangan kita merapat, lalu dia berada di depan wajah. Ya kurang lebih seperti ini. Ustadz boleh begini? Boleh. Kenapa Ustadz ada orang berdoa begini? Banyak sekali nak minta, tipe 90 rumah nak minta itu. Boleh, tapi tidak sunnah. Berikutnya lagi, apa? Salawat. Sudah dilakukan semua itu, etika apa? Salawat. Jangan sampai kita tidak tahu lagi salawat. Ada mahasiswaku mau ujian skripsi. Dek, supaya berkah ilmu, salawat kok. Apa Nabi bilang? Salawat kepada Muhammad. Ulangi, salah. Salawat kepada Muhammad. Salah kok. Langsung dia bilang, yang mana pada itu Pak Ustaz? Aku bilang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung dia bilang, oh diganti mi Pak. Bukan diganti, kau yang dongo cilaka. Ada bisa itu salawat diganti-ganti, wali kota kapang. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Salawat, kan Nabi jelaskan, siapa yang berdoa, tidak diawali dan akhiri dengan salawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Maka salawat ke dulu. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Fakta. 4 hari yang lalu, saya diundang pergi ceramah ke Luk Banggai oleh Pak Hamid Awaludin. Ya, jam 10.30 kita terbang. Begitu sampai di Luk, tidak bisa mendarat. Kenapa? Pesawat ini, cuaca buruk, nggak bisa. Akhirnya balik ke Makassar. 45 menit mutar-mutar di atas Luk. Pulang ke Makassar. Kurang lebih jam 1 siang. Saya salat duhur, sudah salat duhur, saya salat hajat. Sudah salat hajat, saya salawat sebanyak-banyaknya. Dengan niat apa? Mudah-mudahan lancar perjalananku pergi dakwah. Saya salawat sebanyak-banyaknya. Lalu saya bilang, ya Allah, mudahkan perjalananku dalam dakwah. Salah satu adab, etika supaya cepat doa dikabulkan, barengi dengan sedekah. Maka secabut uangku 100.000, saya cari cleaning service yang bersih-bersihkan toilet, saya kasih 100.000 dengan niat, mudah-mudahan dakwaku ke Luk Banggai lancar. Masya Allah, apa yang terjadi? Belum Pak duduk di kursi Pak, sudah saat datang petugasnya pesawat. Ustadz, boleh makin naik pesawat, insya Allah bisa landing. Subhanallah. Nah ini semua bapak-bapak ini, yang banyak proyeknya, supaya lancar laku rumah dengan baik. Belum dibangun, sudah mina bayar DP orang. Alhamdulillah. Caranya apa? Salawat ki. Lalu tidak cukup dengan salawat, sudah katoki yang kiseke kikirigala paku jambatan, susah laku punah seke kide Pak, apalagi mau jadi anggota DPR seke susah dak lolos ki. Nah sedekah dan salawat sudah itu, berikutnya lagi istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Berikutnya karena waktu terbatas, setelah istighfar, mulailah kita berdoa dengan adabnya, doakan dulu orang tua kita. Jadi sebelum kita minta apa yang kita mau, minta supaya kita sehat, minta supaya urusan kita sukses, minta supaya karir kita baik,
maka yang pertama harus kita doakan dulu orang tua tak dulu. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah, minta maki. Nah, maaf 1000 maaf. Banyak orang berdoa tidak berdoa. Kenapa? Menghafal. Banyak orang berdoa, nah hafal itu buku-buku panduan doa, baru itu. Padahal dia tidak tahu apa maknanya. Doa itu tidak harus bahasa Arab. Jangan ke bahasa Arab, tidak diwajibkan. Memang Nabi anjurkan berdoa kau memakai bahasa Quran. Kalau hafal doa-doa dalam Quran, kalau tahu maknanya. Jangan sampai kita bahasa Arab tidak ditahu artinya. Setengah mati maki berdoa. Nabi bilang malaikat, apa masuk itu dah saat. Mau kau berdoa minta hujan, tahu-taunya kau minta itu umur panjang. Bingung malaikat, lain di mulut, lain di hati. Maka doa kalau bahasa Bugisnya, mapaletu. Bahasa gaulnya curhat. Doa maki. Ya Allah, kalau saya sakit begini terus ya Allah, bagaimana saya urus anak-anakku? Ya Allah, kalau saya sakit begini ya Allah, bagaimana saya bisa beribadah dengan sempurna? Ya Allah, kalau gagal terus proyekku begini ya Allah, bagaimana saya bisa bangun masjid? Doa. Kita doa tidak harus bahasa Arab. Sudah ditutup lagi dengan salawat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usap. Ustaz, kenapa ada orang berdoa usap mukanya begini? Itu hanya tradisi dan tambah-tambah saja. Kenapa di muka? Nyambungi. Masa kita amin ya rabbal alamin? Tidak nyambung kalau ketek diusap bos, maka diusap muka kita. Nah, ada yang berkata, Ustaz, saya sudah berdoa, sudah lakukan sunnah-sunnahnya, sudah sesuai dengan praktikum yang ngajarkan Nabi, kok tidak dikabulkan? Jangan sangka buruk, berarti apa yang kita minta tidak baik buat kita. Ya. Saya ketika berbicara soal doa ini selalu saya contohkan. Dulu saya tamat SMA mau jadi akabri penerbang. Pergilah saya daftar di Jalan Garuda depan kantor Pertamina. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Dah cukup tinggiku. Saya protes, ya Allah kenapa kau kasih pendek kak? Kau tidak rugi jadi tuan kalau saya jadi tentara. Ternyata temanku lulus, polisi. Sekarang dia di Sulbar 2 bunga-bunga. Apa namanya, kasat serse, pakai baret merah. Saya Allah luluskan saya pakai ustad, maka saya pakai baret putih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku cara mengaseng kau. Allah kasih yang terbaik. Maka jangan pernah sangka buruk. Bapak... Ya kok makalah anak muda, serius kayak ini bos. Bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu telah tiba, mari kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.